Akbar. Pada kesempatan kali ini kita mendiagnosa permasalahan pada mobil yang tidak hidup. Mobil yang kita gunakan adalah Toyota Avanza. Kemudian sebelum kita mau mempraktekkan atau mau mengecek, kita perlu pemahaman dulu bahwa ketika mobil itu tidak hidup, kira-kira apa masalahnya. Yang pertama, jika kunci kontak sudah kita on-kan, kemudian pada pompa bahan bakarnya tidak hidup, berarti ada kemungkinan masalah pada pompa. Dan ketika kunci kontak on, kemudian di starter dan tidak bunyi suara cekek seperti itu, berarti ada kemungkinan permasalahan pada sistem starter. Jika kunci kontak on, pompanya bunyi, kemudian starternya bunyi untuk menggerakkan mesin, tapi mesinnya tidak mau hidup, ada kemungkinan permasalahan pada sistem pengalihan. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat wiring dia. Kita lihat mobil Avanza ini permasalahannya apa. Ini kunci kontak saya arahkan ke posisi on. Kemudian saya arahkan ke posisi ST. Ternyata tidak ada suara atau mesin tidak bunyi. Ya, berarti ada permasalahan pada sistem starternya. Untuk memeriksa apakah rangkaian sistem starter ada masalah atau tidak, kita melihat pada wiring diagram. Wiring di sini kita menggunakan sesuai dengan manual booknya Avanza ataupun Xenia di sini. Perlu kita ketahui bahwa sumber tegangan pada sistem starter ini adalah dari baterai. Jadi kita urutkan, ini dari baterai, ya. Terus masuk ke 40 AM1. Dari 40 AM1 akan diteruskan ke kunci kontak tadi, ya. Dari kunci kontak kita cari yang posisi ST, ya. Dari posisi ST ini akan diteruskan ke 7,5 ampere, kemudian dialirkan ke starter relay, ya. Karena di sini starter relay terjadi kemagnetan, otomatis tegangan dari sini akan memberikan aliran kepada terminal 3 dan 5 pada relay starter. Nah, di sini akan dialirkan kepada 7,5 STA, yaitu fuse atau sikringnya. Kemudian ini ada yang ke massa. Dari sini juga akan dilarikan ke sistem dinamo starter, yaitu pada terminal A atau terminal 50. Nah, ini yang dari baterai, ini yang kabel besar yang warnanya black red itu, ini terminal 30. Jadi ada kemungkinan permasalahan pada sistem starter itu bisa pada 40 AM, atau kalau melihat dari sikringnya, ya, yang sederhana, permasalahan pada sikring itu bisa dari 7,5 ampere ST, atau masalah pada starter relay, atau permasalahan pada sikring 7,5 STA. Depan kita lihat tadi ada AM140, ya, ini di fuse boxnya ada AM140. Kita cek dulu, coba diambil. Berarti kalau menurut ini dia 40, berarti yang ini, ya. Coba diambil, cek. Kemudian diperiksa. Dites dulu. Ya, ini tidak terhubung, ya, atau ternyata
putus ya untuk 40 AM satunya ya, 40 ampere AM1. Nah, tinggal kita ganti. Kemudian dicek dulu sebelum dipasang. Nah, bunyi ya. Kita pasang. Ya, coba sekarang kita hidupkan starter. Sebentar. Ya, ini sudah nyala untuk cek engine dan baterai. Ini tidak hidup ya. Oke, matikan dulu. Di permasalahan pada sistem starter sudah teratasi ya. Dibuktikan dengan starter sudah sudah bunyi, tetapi mesin belum hidup. Kemudian kita coba untuk sistem bahan bakarnya, kira-kira ngalir tidak pompanya ya. Dengan mendengarkan biasanya suara ya, suara pompa bunyi ketika kunci kontak on. Ya, tinggal kita cek diagram untuk sistem bahan bakar, terutama di sini ada fuel pump atau pompa bahan bakar ya. Kita baca sumbernya dari baterai sama ya. Di sini akan dialirkan ke 40 AM1. Kemudian juga akan dialirkan ke 15 ampere. Ya. Tinggal kita urutkan. Kalau yang 40 AM1 akan melewati kunci kontak seperti tadi pada sistem starter. Kemudian di sini akan diteruskan ke 10 ampere ECU ya. 10 ampere ECU akan diteruskan ke EV relay. Nah, kemudian yang 15 ampere ECU akan diteruskan ke EV relay bagian on off-nya atau bagian platinanya. Nah, ketika di sini sudah teraliri listrik tadi, terjadi kemagnetan sehingga tegangan dari 15 ampere akan terhubung ke terminal 3 pada relay, diteruskan ke terminal 5 pada relay, dan akan selanjutnya diteruskan ke sini FP relay ya. Kemudian FP relay agar bisa terhubung berarti dari posisi IG tadi ya, IG akan mengalirkan tegangan melalui 10 ampere ECU, kemudian akan diteruskan ke FP relay terminal 2, terjadi kemagnetan, akhirnya si platina ini pada relay ini akan terhubung. Ketika terhubung maka akan mengkonekkan ke pompa. Berarti ada kemungkinan permasalahan pada sistem bahan bakarnya, itu ada kemungkinan permasalahan pada 40 ampere atau masalah pada 15 ampere EV, atau bisa juga permasalahannya itu pada FP relay, EV relay. Kemudian bisa juga masalah pada 10 ampere. Jadi permasalahan bisa disebabkan karena mungkin putus, atau bisa masalahnya pada FP relay. Kita coba cek relaynya. Ternyata ini tidak ada FP relay di bagian ini. Ya. Kemudian kita pasang di sini. Untuk memeriksa permasalahan pada sistem pengapian, kita harus bisa membaca dulu wiring diagramnya di sini dari baterai tadi ya. Ini keluarnya lewati kunci kontak. Ini adalah rangkaian sistem pengapiannya. Di sini ada ignition 1 2 3 4. Nah, fuse yang mungkin bermasalah di sini adalah 10 ampere EG, karena ini akan mengalirkan arus ataupun tegangan kepada semua coil yang ada pada mesin ini, pada busi yang nantinya lari ke busi.
ya, kita tinggal cek apakah 10 ampere EG-nya bermasalah atau tidak. Fuse 10 ampere EG-nya itu putus ataupun tidak terpasang. Apa yang terjadi? Ya, ini ternyata indikator check engine juga mati. Kemudian kita hidupkan, coba. Tidak hidup. Kita cek. Letaknya ada di bawah setir ya untuk mobil ini, Avanza ini. 10 EG ya. Kalau di kodenya adalah ini 10 EG. Kita urutkan saja. Ternyata ini tidak ada 10 EG-nya. Kosong. Kita coba pasang. Ya, sekarang tinggal coba kita hidupkan, apakah mesin hidup. Cek engine nyala. Ya, ternyata mesin bisa hidup, bisa berfungsi lagi. Ya, jadi itu tadi permasalahan pada 10 EG pada sistem pengapian ketika fuse mati ataupun putus ya. Bermutu dan berkarakter kuat.